when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow.
at the center of it all. From beginning to the end, He will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. And Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Oh, Jesus. Jesus.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 12 Maret 2023. Hari ini kita sampai kepada topik yang berikut dari seri Khotbah Doa Bapa Kami, atau kita sampai kepada pernyataan atau kalimat yang berikut dalam Injil Matius pasal 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebelum kita lihat lebih jauh dan belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini, sebelum saya share apa yang sudah menjadi berkat buat saya Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu untuk beribadah bersama, untuk memuji dan menyembah-Mu, dan terlebih lagi kami ada waktu untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan atau bagian atau pernyataan permohonan yang berikut dari doa Bapa kami ini, yang sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba yang akan hamba share pagi ini, kiranya juga menjadi berkat, menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, kita sampai kepada pernyataan atau permohonan yang berikut dari doa Bapa kami, Injil Matius pasal 6 ayat 12. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, waktu mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya ingat cerita tentang seorang anak kecil bernama Johnny, yang baru saja mendapatkan ketepel baru. Dia semangat sekali karena baru saja buat ketepel. Bapak Ibu mungkin familiar dengan ketepel, alat ini. Satu waktu kakaknya Johnny namanya Sally ngajak Johnny, ayo kita main ke rumah oma atau ke rumah nenek Bapak Ibu. Dan rupanya nenek dari Johnny dan Sally itu cukup besar, punya tanah, neneknya punya tanah pertanian yang sangat luas. Dan bagi Johnny, ini kesempatan, tanah nenek luas, saya pakai waktu selama beberapa minggu di rumah nenek untuk belajar menggunakan ketepel saya. Bapak Ibu, pertama sampai dia coba untuk menaruh beberapa kaleng di atas pagar di rumah neneknya. Dia coba untuk belajar untuk menembak kaleng-kaleng itu. Dalam waktu 20 menit, dia melakukan 50 tembakan. Berapa kaleng yang kena Bapak Ibu? Hanya satu yang kena. Akhirnya Johnny bilang, kalau gitu saya coba untuk tembak burung di pohon. Dia coba tembak burung, ketepel burung di pohon, gagal, meleset. Akhirnya dia coba untuk apa Bapak Ibu? Untuk menembak anjing neneknya. Tapi Bapak Ibu kali ini miss juga. Dia meleset lagi, dia gagal. Dia coba terus dari menit ke menit, akhirnya Johnny kecil ini frustrasi Bapak Ibu. Karena sudah mulai gelap, sudah malam, neneknya panggil mereka untuk makan malam. Panggil Johnny untuk makan malam, Bapak Ibu. Nah, dalam perjalanan dari tanah pertanian itu ke rumah nenek, Bapak Ibu kira-kira ada beberapa menit, Johnny berpikir, kalau gitu saya coba satu kali lagi. Pas dia lihat ada bebek kesayangan neneknya lewat. Dia coba ketepelnya, dia tembak. Bapak Ibu, kali ini nggak meleset. Kali ini tepat sasaran. Batu persis kena di kepala bebek. Kepala bebek kesayangan neneknya. Sudah pasti, bebek mati Bapak Ibu. Mati seketika. Bapak Ibu, Johnny panik langsung. Karena itu bebek, dia tahu itu bebek kesayangan neneknya. Karena ketakutan, dia langsung ambil bebek itu Bapak Ibu. Dia lari ke belakang kandang neneknya. Bukan kandang nenek. Kandang binatang punya nenek. Dia sembunyikan mayat bebek itu di balik tumpukan-tumpukan kayu Bapak Ibu sebelum dia masuk rumah. Oke Bapak Ibu. Habis makan malam, nenek minta Sally kakaknya Johnny ini untuk cuci piring. Tapi waktu dia diminta cuci piring, Sally langsung menoleh ke adiknya, ke Johnny. Johnny, ingat bebek. Ya kan? Bapak Ibu, Johnny ketakutan. Rupanya Sally kakaknya melihat bahwa sebelum masuk rumah dia tembak bebek neneknya, dan bebek itu mati, dia sembunyikan di kandang di bawah kayu-kayu. Oke, karena dia nggak enak, dia takut kakaknya Sally lapor. Ingat bebek, ya kan? Akhirnya dia cuci piring, Bapak Ibu. Johnny mau nggak mau dia cuci piring. Besok paginya, neneknya bilang lagi, Sally bisa nggak kamu tolong sapu itu teras nenek di belakang, kamu tolong kasih bersih, kamu sapu. Dengar begitu, Sally datang lagi ke Johnny. Ingat bebek, Johnny. Johnny ketakutan lagi Bapak Ibu. Akhirnya dia yang sapu. Karena dia takut nanti Sally kalau dia nggak sapu, dia bisa lapor kan. Jadi dia sapu. Sepanjang minggu itu Bapak Ibu, Sally kakaknya terus ancam adiknya dan peras adiknya untuk melakukan semua tugas yang neneknya suruh kepadanya. Kan dia anak perempuan kan. Jadi tiap kali disuruh, ingat bebek, Johnny langsung kerjakan Bapak Ibu. Nah akhirnya, pendek cerita Bapak Ibu, Johnny nggak tahan lagi. Selama beberapa minggu dia tidak bisa lagi tahan rasa bersalah yang dia simpan, yang menekan dirinya begitu luar biasa.
Akhirnya dia datang kepada neneknya, dia mengaku semua kesalahannya. Dia katakan, "Nek, aku sudah tembak bebek kesayanganmu, bebekmu mati." Kira-kira gitu. Bapak Ibu, nenek kemudian memeluk si Joni yang lagi menangis di pelukan nenek karena ketakutan. Terus nenek bilang begini, "Joni, nenek itu tahu waktu kamu tembak itu bebek. Waktu kamu tembak bebek nenek itu, nenek lagi di dapur, nenek lihat kamu. Nenek tahu kamu sembunyikan bebek itu di mana. Tapi kenapa nenek diam? Karena nenek ingin tahu sebenarnya berapa lama sih kamu bisa tahan rasa bersalah itu. Kenapa kamu tidak datang langsung kepada saya dan mengaku dan minta maaf? Nenek tahu, tapi nenek ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan." Bapak Ibu, mendengar cerita ini, menurut saya banyak orang Kristen seperti Joni. Banyak kita seperti Joni. Apa artinya? Banyak kali kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi kita tidak mau terbuka di hadapan Tuhan. Kita sembunyikan, kita tidak mau mengakui. Akhirnya apa yang terjadi? Sama seperti Sally kepada Joni. Joni ingat bebek. Kita tidak. Setan terus berbisik di telinga kita dan katakan, "Ingat, kamu berdosa. Kamu bersalah." Terus setan bisikkan itu dan akhirnya Bapak Ibu kita jadi ketakutan di hadapan Tuhan. Malah sebaliknya kita malah mentaati apa yang setan minta kepada kita. Karena apa? Kita ketakutan. Nah, Bapak Ibu, doa Bapa kami ini sebenarnya juga mengajarkan kepada kita satu hal, bahwa doa itu adalah sebuah proses. Kita sudah belajar beberapa topik sebelumnya. Doa itu seperti sebuah rangkaian yang membawa Bapak Ibu dan saya sampai kepada hadirat Allah. Sekedar mengulang saja Bapak Ibu dari 4 topik yang lalu ya. Hanya sekedar mengingatkan. Pertama-tama Bapak Ibu dan saya diingatkan siapa Tuhan itu. Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita. Dan dia selalu ingin dekat dengan kita sebagai anak-anaknya. Tapi kita juga diingatkan bahwa Bapa kita itu adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus yang menginginkan penyembahan dan penghormatan dari kita anak-anaknya. Bapa kita juga menginginkan kita untuk apa? Merendahkan diri, menjadi wakilnya di dunia ini, khususnya dalam ketaatan kepada kehendaknya. Supaya kita menjadi anak-anaknya yang menjadi kesaksian, jadi berkat di tengah dunia yang berdosa ini. Karena kita mentaati kehendak Tuhan. Mentaati aturan-aturan Tuhan. Kita hidup berdasarkan prinsip-prinsip kerajaannya. Kita menghadirkan kerajaan sorga itu dalam dunia ini melalui hidup dan pelayanan kita. Dan minggu lalu Ibu Sarah mengingatkan kepada kita tentang dia adalah Bapa kita yang tahu tiap-tiap kebutuhan kita. Dia Bapa yang akan memelihara hidup Bapak Ibu dan saya. Dia tidak ingin kita jatuh dalam kekhawatiran, ketakutan, tapi juga dia tidak mau kita jatuh dalam keserakahan. Nah, Bapak Ibu, perhatikan. Permohonan-permohonan doa sebelumnya dari doa Bapa kami ini sangat penting. Karena mempersiapkan Bapak Ibu dan saya untuk masuk dalam permohonan yang berikut dalam doa ini. Apa itu? Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, ketika kita tahu dan semakin mengenal Bapa kita yang penuh kasih. Setelah kita tahu Bapa kita itu murah hati, tapi dia juga adalah Allah yang kudus yang berdaulat atas hidup kita. Tidak ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang berada di luar kehendak dan kendalinya. Setelah Bapak Ibu dan saya tahu bahwa dia Bapa yang selalu menyediakan tiap-tiap kebutuhan kita, maka hati dan pikiran kita, jiwa kita akan siap menghadapi kenyataan bahwa kita adalah manusia berdosa. Ketika kita berhadapan dengan Bapa, kita siap untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita siap menghadapi dosa tapi juga segala konsekuensinya. Kita tidak akan takut untuk menghadap Bapa dan mengakui segala bentuk dosa dan keburukan hidup kita sebagai anaknya, Bapak Ibu. Kita tidak akan tertipu dengan bisikan iblis yang akhirnya menahan diri kita untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Tapi justru membawa kita untuk terus berkubang dalam lumpur dosa. Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu betapa penting kalimat ini atau kata-kata ini. Hati-hati jangan sampai Bapak Ibu dan saya hanya menjadi budak iblis yang terus hidup dalam dosa karena mentaati segala apa yang diperintahkan setan kepada kita. Ini tragis, ini berbahaya. Ketika Bapak Ibu dan saya memilih untuk tidak mengakui dosa kita, Bapak Ibu mungkin tahu apa yang akan terjadi. Kita akan mengalami berbagai gejala dalam hidup ini. Apa saja? Ada banyak, tapi antara lain, Bapak Ibu kita akan merasa bersalah dan malu. Kita akan menghindari topik-topik pembicaraan, baik pembicaraan secara langsung sehari-hari, maupun juga topik-topik ketika kita mendengar hamba Tuhan berkhotbah. Kita menghindari topik-topik soal dosa. Atau kita menghindari orang dan tempat yang mengingatkan akan dosa kita. Kita juga menutup diri dari Tuhan. Kita memutuskan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan juga persekutuan kita dengan sesama karena kita menyimpan dosa. Benar nggak Bapak Ibu? Kita sering terus berada di jalan kehancuran.
Karena si jahat terus berbisik di telinga kita dan akhirnya kita takut untuk kembali kepada Tuhan. Seperti Joni kecil tadi. Yang kakaknya ingatkan terus kesalahannya. Joni, ingat bebek, ingat bebek. Kesalahan apa yang setan pakai untuk ingatkan terus Bapak Ibu hari ini? Nah, pagi ini saya mau share sesuatu yang saya mencoba untuk men-sharekan secara simple dan sederhana. Saya tidak mau membuat Bapak Ibu justru menjadi bingung ketika belajar doa Bapa Kami ini dan justru semakin melemahkan Bapak Ibu. Ada 3 muatan dalam kalimat ini Bapak Ibu yang saya dapatkan ketika belajar kalimat ini. Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang pertama Bapak Ibu, jangan lupa. Kita ini adalah anak yang berdosa. Bapak Ibu mungkin berpikir ini masalah sepele. Oh, saya sudah bukan lagi manusia berdosa. Saya ini sudah Kristen lama, puluhan tahun Pak Riki. Saya sudah lahir baru, saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bukan lagi anak yang berdosa. Bapak Ibu hati-hati. Ingat doa ini, doa Bapa Kami, Tuhan ajarkan kepada siapa? Saya selalu balik untuk kita ingat. Bukan kepada orang biasa, bukan kepada orang Kristen baru, tapi kepada para murid. Dalam arti doa ini diajarkan kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus cukup lama. Diajarkan kepada pemimpin-pemimpin Kristen. Diajarkan kepada orang yang sudah Kristen lama. Bapak Ibu, kalau mau jujur, bukankah kita sebagai pemimpin Kristen yang merasa sudah rohani? Kita yang sudah merasa lama jadi Kristen, sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masihkah kita mau dengan rendah hati mengaku bahwa saya juga anak yang berdosa? Banyak kali terjadi masalah dalam hubungan satu dengan yang lain dalam gereja. Hubungan pemimpin gereja satu dengan yang lain. Terjadi perpecahan gereja. Karena muatan ini, karena kebenaran ini. Kita tidak pernah sadar, kita tidak pernah mau mengaku lagi bahwa saya ini berdosa. Bapak Ibu, kita belajar satu hal tentang dosa. Ketika kita berpikir bahwa kita bebas untuk berbuat dosa, atau juga ketika kita mengatakan bahwa mungkin saya paling rohani, saya bukan manusia berdosa, pada saat bersamaan kita sudah berdosa. Kita sombong. 1 Yohanes 1 ayat 8 katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu ketahuilah sejak awal kita ini dilahirkan dengan natur yang cenderung jatuh dalam dosa. Siapapun kita, tanpa terkecuali berapa lama kita sudah jadi Kristen. Ini tidak perlu dipertanyakan lagi. 1 Yohanes pasal 1 ayat 10 katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Tuhan menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Paulus juga katakan, kita tahu Roma 3 ayat 23 katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mengatakan dalam doa Bapa Kami, ampunilah kami Bapa akan kesalahan kami. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat terjemahan lain dan lihat bahasa aslinya, itu lebih tepat sebenarnya bukan kesalahan, tapi ampunilah kami akan hutang kami. Nanti saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Pada saat itu, kita juga sedang mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Saya sudah berbuat dosa. Kita mengaku bahwa kita telah melakukan sesuatu. Kita telah mengatakan sesuatu. Kita telah memikirkan sesuatu. Dan kita telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Atau dengan kata lain, kita tidak melakukan sesuatu hal-hal yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, dalam hal ini, kita bertanggung jawab atas tindakan kita di hadapan Tuhan yang adalah Bapa kita. Pertanyaan sekarang, mengapa dipakai kata hutang? Jangan lupa, kata hutang ini mewakili seberapa banyak kita meminjam kepada seseorang. Utang itu berarti bicara soal kewajiban. Utang itu bicara soal obligasi, Bapak Ibu. Kita tahu itu. Intinya di sini kita sedang berdoa dan mengatakan kepada Bapa kita seperti ini, Bapa, maafkan, ampuni saya atas kewajiban saya, atas obligasi saya. Ketika saya meminjam uang, Bapak Ibu, ketika kita meminjam uang, kita wajib mengembalikan sejumlah uang yang kita pinjam itu. Betul? Tetapi pertanyaan bagi kita adalah, sekali lagi, mengapa Tuhan pakai kata ini? Hutang, bukannya dosa. Kenapa Tuhan katakan, ampunilah kami akan hutang kami? Bukan ampunilah kami akan dosa kami. Menarik. Dalam perjanjian baru, kita tahu ada beberapa definisi dari kata dosa yang ditemukan. Ada kata dosa yang diartikan sebagai ketidakmampuan untuk berbuat dosa. Berbuat baik. Ketidakmampuan untuk berbuat baik, seperti Roma 3:23 tadi. Kata dosa juga sering dipakai kata lain, yaitu pelanggaran, yang artinya pemberontakan atau melewati batas. Seperti Injil 2 Yohanes pasal 9. Kata dosa juga sering disebut sebagai pelanggaran hukum, artinya adalah penghinaan terhadap hukum Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Dosa juga seringkali disebut sebagai kenajisan, Matius 22 ayat 18 contohnya. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memakai kata dosa dalam arti dalam terjemahan diterjemahkan hutang. Yang artinya konsekuensi dari dosa.
Matius 6 ayat 12 dalam doa Bapa kami ini. Semua ini adalah definisi dari perjanjian baru tentang dosa. Tapi sekali lagi menarik kenapa Yesus justru memilih kata hutang daripada arti-arti yang lain dalam doa Bapa kami ini. Khususnya dalam petisi permohonan pengampunan ini. Ada orang juga yang memakai kata pelanggaran atau kesalahan dalam terjemahan bahasa Inggris. Karena hampir mirip sepertinya kata yang dipakai, mistake. Tapi sebenarnya lebih paling akurat tuh kata hutang, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya garis bawah atau saya ulang pertanyaannya, mengapa? Mengapa Yesus menggunakan kata hutang dalam doa yang agung ini? Bapak Ibu, Yesus menggunakan kata ini untuk dosa. Karena apa? Karena melibatkan orang lain. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga ketika kita berdoa, ampunilah hutang kami Tuhan, kita sedang berdoa minta kepada Bapa kita seperti ini, Bapa, maafkan saya atas apa yang telah saya lakukan terhadap orang lain. Dan juga konsekuensi yang terjadi terhadap orang itu. Tepatnya seperti ini. Tuhan, atau Bapa, maafkan saya atas apa yang telah saya lakukan. Tapi maafkan saya juga atas apa yang saya lakukan yang telah merugikan orang lain. Telah melukai orang lain. Yang mengakibatkan kerusakan harga diri orang lain. Karena dosa yang saya lakukan. Bapak Ibu, jangan lupa, doa ini bukan orang Kristen baru buat kita. Kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita lah yang merasa sudah Kristen lama paling rohani, kita mengaku kita pemimpin Kristen. Tapi bukan tanpa sadar kita lupa bahwa seringkali kata-kata kita, sikap kita, melukai orang-orang di sekitar kita. Dan itulah yang dimaksud dengan hutang. Bapak Ibu, ini bicara soal kewajiban yang kita miliki sebagai orang Kristen. Tanggung jawab atas tindakan dan perilaku yang kita perbuat terhadap orang lain. Sehingga doa Bapa kami ini punya makna yang dalam sebenarnya. Itu sebabnya Yesus mengatakan sebelum mengajarkan doa ini, Bapak Ibu lihat pasal sebelumnya. Matius pasal 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu itu, kata Tuhan, di depan mezbah itu. Apa? Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Bapak Ibu, mengapa Tuhan meminta kita berdoa dalam doa Bapa kami ini? Sebelum petisi ini, sebelum kalimat ini, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau kita ingat Bapak Ibu, itu artinya kita harus menundukkan diri terlebih dahulu pada pemerintahan dan aturan Tuhan atau aturan Bapa kita. Dalam hidup saya harus terlebih dahulu berkomitmen di hadapan Tuhan untuk bermain, beraktivitas menurut aturan main Bapa saya. Setelah itu baru saya melanjutkan doa saya untuk menegaskan janji dan komitmen saya, untuk terbuka tunduk di hadapan Tuhan atas semua dosa yang sudah saya lakukan, yang berdampak terhadap kesakitan dan luka orang lain. Dan Bapak Ibu, menurut saya doa ini adalah doa yang sangat mendasar ketika kita mengakui kita telah melukai, menyakiti, merusak harga diri dan hidup orang lain. Pertanyaannya, gampang? Kalau kita jujur Bapak Ibu, ini hal sulit. Saya percaya bahwa Yesus memilih kata hutang sekali lagi dan menempatkannya dalam konteks ini, dalam doa agung ini. Karena ini bicara soal proses keterbukaan diri sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Yang tidak gampang. Ini sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan hidup kita. Dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ini adalah inti dari apa artinya menjadi orang Kristen. Dan bagaimana menjalani kehidupan yang pantas. Sebagai orang percaya yang memang dipanggil untuk menjadi berkat. Bagi sesama. Dan bagi dunia ini. Bapak Ibu, jangan lupa garis bawahi kemunafikan dan kebohongan atas dosa terhadap orang lain ini. Akan menghancurkan, merusak kesaksian Kristiani kita. Bahkan inilah yang akan membuat dunia tidak lagi bisa mengenal Allah yang kudus itu. Melalui hidup kita anak-anaknya, dunia tidak bisa kenal Tuhan lagi. Makanya ingin saya sampaikan, sekali lagi saya ulang, doa Bapa kami ini sangat dalam dan tidak gampang untuk kita ucapkan. Karena konsekuensinya cukup berat. Ingat, kita manusia berdosa, kita anak yang berdosa. Kedua Bapak Ibu. Muatan kedua dari kalimat ini saya belajar. Saya tidak hanya adalah anak yang berdosa, tapi saya juga adalah anak yang tidak seharusnya mempertahankan dosa. Tapi saya adalah anak yang harus melepas yang namanya pengampunan. Bapak Ibu jangan lupa, jika kita berdoa Tuhan ampunilah kami atau saya atas hutang saya, tidak akan berarti apa-apa. Ini bukan satu kalimat abrakadabra Bapak Ibu atau kata-kata ajaib yang kita ucapkan langsung terjadi. Ketika Bapak Ibu dan saya berdoa, ampunilah Tuhan akan hutang kami.
menurut aturan Tuhan, kita juga harus pada saat bersamaan mengambil keputusan untuk tidak mempertahankan dosa, tidak mempertahankan ego, pride, harga diri kita. Tapi pada saat yang bersamaan saya mulai memikirkan untuk melepas yang namanya pengampunan. Dan ini adalah sebuah proses, Bapak Ibu. Firman Tuhan memberitahu kita dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Menarik. Sebab duka cita, dalam bahasa Inggris dipakai kata godly sorrow, menurut kehendak Allah. Sebab duka cita atau godly sorrow menurut kehendak Allah akan menghasilkan yang namanya pertobatan, yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini, akan menghasilkan kematian. Nah, sehingga Bapak Ibu kembali bicara soal pertobatan. Pertobatan di sini berarti berpaling dari. Dan duka cita atau godly sorrow di sini berarti bersedih atas apa yang mendukakan hati Tuhan. Sekali lagi kata duka cita yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris godly sorrow di sini berarti bersedih atas apa yang mendukakan hati Tuhan. Singkatnya, firman Tuhan ini berarti saya berpaling dari apa yang mendukakan hati Tuhan. Tapi yang sekarang pada saat bersamaan juga mendukakan hati saya sebagai anaknya. Bapak Ibu ingat cerita Joni tadi. Dia mendatangi neneknya dengan kesedihan yang luar biasa. Tapi juga menurut saya dengan kesedihan yang murni, kesedihan yang tulus, kesedihan yang saleh. Seperti anak yang hilang dalam Injil Lukas pasal 15. Dia pulang dengan kesedihan yang suci menurut saya. Datang kepada bapaknya. Mazmur 51, Daud mengalami duka cita menurut kehendak Allah. Daud datang kepada Bapa dengan duka cita yang suci. Tapi Bapak Ibu, ada orang-orang yang bisa mencuri, melakukan dosa, atau menyimpan kesalahan. Tapi datang kemudian menyesal karena tertangkap basah. Tapi hanya menyesal, tapi tidak mengalami kesedihan dan penyesalan yang dalam, penyesalan yang suci. 2 Korintus 7 ayat 10 tadi mengatakan duka cita menurut kehendak Allah membawa pertobatan yang menuntun kepada keselamatan. Dan tidak hanya penyesalan saja, ini berbeda. Tapi duka cita duniawi, penyesalan saja, bukan duka cita atau bukan kesedihan yang suci datang minta ampun di hadapan Tuhan, kata Paulus. Justru akan membawa kepada kematian, tidak mendatangkan pertobatan. Pencuri atau maling yang hanya mengalami duka cita atau kesedihan duniawi yang tidak mengarah kepada sebuah pertobatan Bapak Ibu atau keselamatan tidak ada artinya. Justru akan membawa kepada kematian, kata firman Tuhan, dan akan terus membawa luka, kesakitan, kehancuran bagi mereka yang menjadi korbannya. Inilah yang Tuhan maksudkan ketika kita sebagai anak-anaknya atau orang mengaku percaya, menajiskan nama Tuhan dan nama Bapa kita, mempermalukan nama Bapa kita. Karena kita terus bergunjing dalam dosa, tidak pernah dengan kerendahan hati mau mengaku, sehingga hidup kita tidak bisa menjadi kesaksian. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi ketika kita berdoa, Bapa ampunilah kami atas hutang kami. Ini harus diikuti dengan perubahan lahiriah, perubahan total, tekad untuk berubah. Tidak tahan dosa, tapi juga mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan kepada orang. Saya senang dengan yang ditulis oleh Nabi Mika dalam Mika pasal 7 ayat 18. Firman Tuhan katakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Bapak Ibu, mempertahankan dosa kita jangan lupa. Ini selalu akan menjauhkan kita dari persekutuan dengan Bapa kita, tapi juga persekutuan dengan sesama. Ingat, kita ini masih anak-anaknya. Bapa masih mencintai kita. Kita masih memiliki hidup kekal. Mungkin Bapak Ibu sudah bertobat terima Tuhan Yesus. Nama Bapak Ibu sudah tercatat di sorga. Tapi kalau kita tidak mengakui dosa kita atau apa yang kita buat tiap-tiap hari, apalagi yang melukai orang lain, masih ada ganjalan yang terus akan didrive oleh setan dalam diri kita. Seperti Joni, cerita Joni tadi. Joni kesulitan bergumul melihat mata neneknya. Kalau Bapak Ibu masih simpan dosa, Bapak Ibu juga sulit untuk berhadapan muka dengan muka atau mata dan mata. Punya relasi yang intim dengan Tuhan. Joni bergumul untuk makan kue yang dibuat oleh neneknya untuk dia. Karena dia takut. Tidak bisa menikmati. Dia bergumul ketika neneknya membacakan cerita untuk dia waktu malam hari mungkin. Karena masih ada sesuatu yang dia simpan. Dia sayang sama neneknya. Tapi dia merasa canggung, tidak nyaman. Merasa bersalah di dekat nenek. Dan itu mempengaruhi hubungan mereka. Hal yang sama berlaku dengan Bapa kita di sorga, Bapak Ibu.
Ketika Bapak, Ibu, dan saya tidak meminta Dia untuk mengampuni hutang kita, kita akan terus merasa bersalah, dan ini akan terus dipakai oleh setan. Dan yang terakhir Bapak, Ibu, yang ketiga. Pertama, belajar dari kalimat ini. Saya ini anak Bapa yang berdosa. Yang kedua, saya bukan hanya anak Bapa berdosa, tapi saya juga adalah anak Bapa yang tidak seharusnya mempertahankan kesalahan dosa, menyimpan, tapi harusnya melepaskan yang namanya pengampunan. Nah, ini ketiga Bapak Ibu. Saya, jangan lupa, saya juga adalah anak yang harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tapi jangan lupa, doanya bagaimana? Ampunilah kami, Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa yang Bapak Ibu tangkap di sini? Ini nomor 3, tapi harusnya sebelum Bapak Ibu datang kepada Tuhan, mengaku dosa. Katakan, saya tidak mau tahan kesalahan, saya mau melepas pengampunan. Harusnya langkah pertama Bapak Ibu terlebih dahulu sudah mengampuni orang lain. Benar nggak Bapak Ibu? Makanya Tuhan tadi bilang, kalau engkau ada di meja persembahan, di mesbah mau mempersembahkan sesuatu, kamu ingat kamu masih punya kesalahan dari orang lain. Tinggalkan persembahanmu. Selesaikan dulu masalah dengan saudaramu. Bapak Ibu, sekarang Yesus berkata bahwa kita perlu mengampuni orang yang berhutang kepada kita, atau kata debitur kita. Orang yang berhutang kepada kita saat sebelum kita meminta pengampunan. Karena ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Sehingga ketika Bapak Ibu naikkan doa ini, minta pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu sebutkan doa Bapa kami, tapi Bapak Ibu belum mengampuni orang lain. Bapak Ibu tidak bisa sebutkan kata-kata ini. Ketika kita menaikkan doa ini, pada dasarnya kita sedang meminta Tuhan untuk memperlakukan kita dengan caranya yang sama seperti kita memperlakukan orang lain. Dan inilah yang tercakup dalam The Great Commandment, atau perintah yang utama, untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah Golden Rule. Bapak Ibu tahu itu. Pengampunan ini Bapak Ibu seperti lingkaran menurut saya. Apa yang kita berikan adalah apa yang kita dapatkan. Untuk kita dicintai, kita harus mencintai orang lain. Betul? Untuk bersahabat, kita harus menjadi sahabat. Ketika kita mengampuni kewajiban orang lain yang telah berutang kepada kita melakukannya. Karena apa? Karena Yesus juga sudah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, kita tahu firman Tuhan ini pelajaran mendasar tentang doa, bahkan tentang kesadaran kita sebagai manusia berdosa. Kata dosa di sini, Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan sedikit. Hutang, ada yang pakai kesalahan, karena sebenarnya hampir mirip. Kata dalam bahasa Inggris, mistake. Apa itu mistake? Mistake itu seperti kesalahan yang Bapak Ibu dilakukan dalam keadaan panas atau nafsu sesaat. Mistake. Tapi coba kita perhatikan, bukankah sama dengan utang? Hutang juga begitu. Hutang kita lakukan dalam keadaan panas, nafsu sesaat. Tapi keduanya sama, akan menyebabkan rasa bersalah yang memisahkan kita dan persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang Yesus katakan di sini adalah bahwa Dia akan meminta pertanggungjawaban kita atas tindakan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai pemimpin Kristen, atau dengan kata lain sebagai orang Kristen yang sudah menjadi Kristen lama. Yang sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah memang tiap hari Minggu ke gereja, atau yang mungkin sudah ikut Bible study bertahun-tahun. Dia sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Jika kita berkata bahwa kita akan berada di bawah otoritas dan hidup menurut aturan kerajaan Tuhan, maka kita perlu membatalkan hutang orang lain, sebagaimana Tuhan juga telah menghapus hutang kita ketika kita berdosa. Jika Bapak, Ibu, dan saya tidak melakukannya, maka Tuhan akan membiarkan konsekuensinya akan menimpa hidup kita. Bapak Ibu, saya ada cerita ya. Ada tentang seorang maestro biola pada abad ke-20 bernama Fritz Kreisler. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang kalau suka biola tahu tokoh ini. Satu waktu Fritz Kreisler ini berangkat dari Hamburg, Jerman untuk mengadakan konser di London. Ya. Nah, pemain biola Fritz Kreisler ini masih ada waktu sedikit, 1 jam sebelum kapalnya itu berlayar, Bapak Ibu, kira-kira begitu diceritakan. Dan karena masih ada waktu sedikit, dia pergi ke toko musik di mana pemilik toko tersebut, waktu dia masuk ke toko itu, pemilik toko musik itu tanya kepada dia, boleh nggak saya lihat biola yang kamu bawa? Bapak Ibu, waktu dia habis lihat biolanya itu, tiba-tiba dia menghilang dan dia kembali lagi dengan 2 polisi. Pemilik toko ini.
Salah satu dari polisi itu katakan kepada Fritz Kreisler, katakan, kamu ditahan, kamu harus ikut dengan kita. Dan Fritz katakan, loh, kenapa saya ditahan? Ada kesalahan apa saya? Dia terkejut, dia kaget. Polisinya bilang, karena kamu telah main-main, kamu telah membawa biola yang merupakan milik dari Fritz Kreisler. Karena mereka tahu siapa Fritz Kreisler. Terus dia bilang, loh, saya Fritz Kreisler, saya orangnya. Dia tidak percaya, dia bilang, kamu bohong, kamu tetap harus ditahan, kamu ikut dengan kita. Bapak Ibu, karena dia lihat perahunya atau kapalnya sudah mau berlayar, dia nggak ada waktu untuk menjelaskan secara detail. Sehingga Chris Kreisler katakan, oke, kalau gitu mana biolanya? Dia ambil, dia rampas biolanya, kemudian dia memainkan lagunya sendiri, Bapak Ibu. Waktu dia mainkan lagu itu, dia tanya, puas? Kepada semua pemilik toko dan kepada polisi. Dan polisi katakan, oke, minta maaf, sekarang kamu dibebaskan, kamu boleh berlayar, karena sekarang kami yakin bahwa ternyata kamu tidak mencuri biola itu, tapi kamu adalah Fritz Kreisler itu sendiri. Bapak Ibu, saya tadi ingat Yesus berkata begini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu apa? Saling mengasihi. Sama seperti cerita Kreisler tadi, sebagai murid Tuhan kita harus membuktikan kepada dunia ini bahwa kita sanggup untuk saling mengasihi. Sanggup melepas pengampunan dan tidak mempertahankan dosa. Sanggup untuk mengampuni orang lain yang menyakiti kita. Kenapa? Karena memang yang bisa lakukan itu hanyalah orang yang mengaku murid Tuhan. Gak gampang Bapak Ibu. Karena memang hanya murid Tuhan yang dapat lakukan. Oleh sebab itu, inilah tugas kita. Membuktikan kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa ya, kita sanggup mengampuni orang lain. Kita sanggup rendah hati mengaku dosa kita. Karena kita memang murid Tuhan. Orang dunia di sekitar kita harus melihat buktinya. Mencoba kita melihat kita benar-benar kita murid Tuhan. Dengan apa? Melihat langsung bahwa Bapak Ibu dan saya bisa mengampuni. Sehingga Bapak Ibu ketika kita pergi kepada Tuhan dan mencari pengampunan. Kita mungkin dalam situasi yang oke dengan Tuhan. Mungkin. Tapi jika kita memiliki masalah yang belum terselesaikan dengan orang lain, kita menciptakan perselisihan dalam keluarga Tuhan. Dan kita harus menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, mengakhiri khotbah ini, menurut saya masalah terbesar dengan masalah dosa dan pengampunan adalah apa? Karena kita semua memberikan pijakan kepada si jahat. Tumpuan kepada si jahat terus berpijak dalam hidup kita. Mengganggu kita dengan kesalahan atau mengganggu kita dengan yang namanya kesombongan. Bapak Ibu, sehingga kita tidak menyelesaikan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya kasih contoh-contoh praktis sebelum saya tutup dengan satu cerita. Misalnya contoh saja ini, contoh Bapak Ibu. Anak-anak saya misalnya, Devia dan Kenneth melakukan kesalahan. Mereka datang kepada saya, mereka minta maaf atas kesalahan yang mereka buat. Saya sebagai bapak tentunya saya menegur mereka, saya ampuni mereka. Hubungan saya baik dengan mereka. Tapi saya lihat Devia dan Kenneth masih terus bertengkar. Saya sudah maafkan, tapi mereka berdua terus bertengkar. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Walaupun saya sudah memaafkan mereka, tapi ini merusak suasana di rumah. Merusak atau membawa ketidakharmonisan di tengah keluarga kita. Menyebabkan ketegangan, perselisihan, tidak nyaman di rumah. Walaupun mungkin saya sudah oke sama mereka. Sehingga saya harus memanggil mereka, saya harus menangani situasi ini Bapak Ibu sebagai bapak. Saya harus menegur mereka. Karena ini mengganggu. Demikian pula dengan masalah persekutuan kita dengan orang lain di gereja. Kalau kita tidak mau mengakui kesalahan kita, kita masih bertengkar satu dengan yang lain, percuma. Kita minta ampun kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang, ampunilah saya seperti saya mengampuni orang yang bersalah. Sehingga langkah pertama saya harus mengampuni orang lain terlebih dahulu. Bapak Ibu, pengampunan adalah, seringkali kita berpikir bahwa mengampuni adalah pilihan yang bisa kita ambil dan pilih. Tapi pengampunan bukanlah suatu pilihan, melainkan sebuah keputusan bulat dan merupakan perlengkapan penting. Sekali lagi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Setiap hari, setiap saat, kita harus berdoa melalui doa Bapa kami. Carilah pengampunan, maafkan orang lain. Jangan biarkan hal itu menumpuk dalam hidup kita dan akibatnya merusak hubungan kita dan orang lain yang terlebih dengan Tuhan. Saya ingin menantang Bapak Ibu hari ini, kalau Bapak Ibu masih menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu belum bisa mengampuni orang lain. Ini waktunya. Belajar dari doa Bapa kami. Ampuni orang lain. Ampuni orang yang bersalah kepada kita terlebih dahulu. Karena jangan lupa Bapak Ibu. Pengampunan membebaskan kita. Kalau kita melepas pengampunan, kita mengampuni orang lain. Akan membebaskan kita dari tekanan jiwa, tekanan mental, tekanan fisik. Akibat apa? Terus menahankan, tidak melepas pengampunan. Saya tidak mau Bapak Ibu, setan memakai situasi ini untuk membuat Bapak Ibu tidak bisa bertumbuh secara rohani. Lepaskan pengampunan.
Bapak Ibu, saya mau tutup dengan cerita. Kiranya cerita penutup ini kembali menjadi berkat menguatkan kita juga mengakhiri khotbah ini. Ada saya baca seorang penulis bernama J. Evanson pernah menulis sebuah tulisan di kolom editorial di Desert Morning News. Sebuah kisah dengan judul, Pengampunan Memiliki Kekuatan untuk Mengubah Masa Depan. Dia menulis satu kasus yang terjadi kisah nyata antara seorang ibu berumur 44 tahun yang bernama Victoria Ruffolo. Ada kasus dengan seorang anak muda berumur 19 tahun bernama Ryan Cussing. Dalam kisah itu diceritakan rupanya Cussing dengan teman-temannya baru saja mencuri kalkun beku seberat 20 pound, dan kemudian mereka jalan di freeway, Bapak Ibu jalan di jalan raya, kemudian mereka bermain, mereka melemparkan kalkun-kalkun itu ke mobil-mobil orang lain yang lewat di sekitar mereka. Satu waktu di freeway, Bapak, dalam kecepatan tinggi mereka melemparkan kalkun dan tepat mengena di kaca depan dari mobil yang dikendarai oleh Victoria Ruffolo tadi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Victoria mengalami kecelakaan berat. Mobil dia mengalami accident, kaca mobil pecah, dan apa yang terjadi? Muka dari Victoria itu hancur karena terkena dengan pecahan-pecahan beling. Sehingga Victoria harus segera dibawa lari ke rumah sakit, dan dikatakan dalam cerita di Desert Morning News tadi yang diceritakan oleh J. Evanson, Victoria harus menjalani operasi selama 6 jam karena dokter berusaha keras untuk memasang beberapa plat-plat logam di mukanya untuk mengembalikan mukanya yang rusak itu supaya bisa lumayan normal, Bapak Ibu, walaupun tidak bisa 100%. Bapak Ibu, waktu ini kasus ke pengadilan, jaksa penuntut umum dalam kasus Ruffolo ini menyatakan bahwa untuk kejahatan seperti ini yang terjadi atas diri Victoria, biasanya yang berlaku adalah korban seringkali merasa katakan kepada hakim bahwa tidak ada hukuman yang cukup berat untuk dijatuhkan kepada pelaku. Bahkan dari sekian kasus banyak yang katakan hukuman mati pun bagi saya tidak cukup. Karena muka saya tidak bisa dikembalikan seperti semula, apalagi seorang ibu, seorang wanita berumur 44 tahun. Tapi Bapak Ibu, menarik diceritakan bagaimana reaksi Victoria terhadap apa yang terjadi atas dirinya. Dia justru prihatin dan kepikiran dengan nasib Ryan. Karena Ryan dipastikan akan kemungkinan paling sedikit penjara 25 tahun. Menghadapi hukuman yang berat, tapi Victoria justru berpikir, bagaimana supaya Ryan tidak sampai dihukum mati, atau ada yang katakan mungkin bisa dihukum mati. Diceritakan oleh Evanson, Victoria tidak hanya berniat, atau Victoria tidak punya niat, bahkan tidak ada pikiran sedikit pun untuk membalas dendam dengan cara apapun. Victoria mencari informasi tentang hidup Ryan, tentang bagaimana dia dibesarkan, bagaimana keluarganya. Dan Bapak Ibu, dia katakan kepada hakim, kalau bisa Ryan tidak dihukum mati. Kalau bisa Ryan mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Dan editor Evanson katakan, ini baru setengah cerita. Dia ceritakan lebih panjang ceritanya, tapi pendek cerita. Dia ceritakan tentang apa yang terjadi di pengadilan waktu hakim mau memutuskan berapa tahun. Bapak Ibu, Ryan itu berjalan dengan hati-hati dan penuh keraguan untuk datang ke tempat duduk Victoria. Dia datang ke dekat Victoria, dia menangis berinang air mata. Dan dia katakan kepada Victoria, saya minta maaf. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan kepada kamu. Saya minta maaf. Dan Bapak Ibu, diceritakan oleh Evanson dalam tulisannya. Terlihat suasana dalam pengadilan penuh dengan tangisan dengan air mata. Dia, Ryan dan Victoria, mereka berpelukan. Keduanya menangis. Kemudian Victoria justru membelai kepala Ryan, menepuk punggungnya dan menghibur dia. Dia katakan, Ryan, no problem, tidak apa-apa. Saya hanya ingin supaya masa depan kamu tidak rusak karena kamu dihukum 25 tahun atau kamu dihukum seumur hidup. Tapi saya justru memikirkan bagaimana kamu bisa punya masa depan yang jauh lebih baik. Melewati kasus ini kamu belajar sesuatu. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Evanson menyimpulkan perlahan manusia tampaknya belajar untuk memahami kekuatan sebuah pengampunan. Sebagai satu agen penyembuhan, tampaknya dia katakan lebih kuat daripada keahlian seorang ahli bedah wajah. Lebih kuat dari semua teori counseling. Dan lebih kuat dari semua manajemen kemarahan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Saya mau kita sama-sama mengakhiri sekali lagi bagian ini untuk menaikkan doa Bapa kami ini. Tapi Bapak Ibu, ingat ketika Bapak Ibu sampai kepada kalimat ini, Bapak Ibu harus ingat, apakah Bapak Ibu masih menyimpan kesalahan dengan orang lain?
Jangan biarkan setan terus berbisik, ingat bebek, atau ingat dosa kamu. Mari sama-sama Bapak bisa duduk, Bapak bisa berdiri. Mari sama-sama kita ucapkan sekali lagi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya dari kalimat, Bapa ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu jujur, saya juga diberkati Tuhan lagi, saya banyak mendapatkan berkat, saya juga mendapatkan banyak pelajaran baru lagi dari bagian firman Tuhan ini. Baik, sebelum saya tutup dalam doa berkat, Bapak Ibu bisa melihat beberapa pengumuman, kalau ada beberapa pengumuman di screen. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center.